Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak padanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara kasih, kalau hari kemarin kita mendengarkan genealogi atau leluhur-leluhur dari Tuhan Yesus yang naik, kalau diurutkan naik ke atas itu sampai ke Abraham, dan hari ini kita bisa melihat bagaimana dan siapa orang tua dari Tuhan Yesus yang akan membesarkan Tuhan Yesus. Karakternya kayak apa? Ada Yusuf dan Maria. Kita bisa melihat. Kalau ditanya secara hidupnya bagaimana, kita tidak tahu. Kenapa? Karena sumber kita itu hanya bacaan Injil. Sumber yang lain itu tidak ada. Yang kalau Anda temukan nanti, kalau misalnya membaca buku-buku kuno, itu yang ada adalah malah justru Injil apokrif. Injil yang buku yang namanya Injil tetapi tidak diakui sebagai kitab suci kita. Ya. Sumbernya di situ. Tetapi kita bisa melihat dari Injil yang singkat ini, kita bisa melihat siapa Yusuf, siapa Maria. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Yang pertama, Maria itu mau menanggung konsekuensi dari hidupnya sendiri karena dia menerima firman Tuhan yang dia harus hamil dari Roh Kudus. Yusuf juga demikian. Dia menanggung tanggung jawab sebagai seorang bapak yang mengambil anak Maria sebagai anaknya sendiri, dan dia mau untuk mendidiknya. Dan dia tahu bahwa Bunda Maria ini memang dikehendaki oleh Bapa untuk mengandung anak yang nanti harus dia namai sebagai dengan nama Yesus. Kita bisa melihat dua karakter yang taat. Selain itu juga kita bisa melihat Yusuf orang yang rendah hati dan orang yang lembut hati. Tidak hanya rendah hati tapi lembut hati. Dia tahu Maria sudah hamil, walaupun dia tunangannya. Dan dalam bacaan Injil disebut dengan nama istri, bukan tunangan tapi istri. Walaupun itu masih dalam tahap tunangan, tapi dia tetap mau untuk menerima. Dia pertama, dia tahu bahwa Maria sudah hamil dan dia tidak ingin mengecewakan Maria. Maka dia ingin untuk pergi diam-diam memutuskan tunangan itu, supaya yang disalahkan adalah dirinya dengan dia pergi diam-diam. Bukan Maria yang disalahkan, tapi dirinya. Supaya biarlah Maria itu kalau sudah hamil, yang menikahlah dengan orang yang dicintai, yang bukan dirinya. Dia orang yang lembut hati, betul. Dan di situ kita bisa melihat di kebimbangan itu,
malaikat memberikan instruksi dalam mimpinya. Ada sesuatu yang harus dia tanggung. Nah, rendah hati, dia mau menerima itu. Jadi kita bisa lembut hati dan sekaligus rendah hati. Dan ini karakter yang jarang dimiliki oleh laki-laki. Kenapa? Kalau laki-laki biasanya cenderung keras, cenderung juga mau untuk menang, cenderung mau untuk, ya kalau ini milikku, ya kamu adalah milikku, yang hanya boleh aku sentuh gitu. Seolah begitu. Dan di situ kan kita bisa melihat ada sesuatu. Justru Yusuf tidak. Nah, selain itu juga kita bisa melihat Maria yang lembut hati karena dia taat dengan Allah. Dicocokkan dengan Yusuf yang seperti itu, kita nanti bisa mengandaikan karakter anak yang hidup dalam pendidikan mereka. Tentu adalah anak yang nantinya akan lembut hati juga. Sehingga harapan yang namanya adalah Immanuel, Allah beserta kita, itu akan terjadi dan mewujud secara nyata. Kenapa? Karena kelembutan, kerendahan hati dan juga selalu belas kasih yang dominan dalam tindakannya itu akan ada dalam diri Tuhan Yesus. Karena apa? Karena perpaduan Maria dan Yusuf dalam soal pendidikan itu. Karakter kerasnya itu hampir tidak ditampakkan. Bacaan Injil mencatat itu. Ya, bagi diri kita, apa yang kita pikirkan sekarang? Yang pertama adalah syukur. Rencana Tuhan sungguh matang. Yang kedua, yang harus kita istilahnya amini adalah Tuhan ternyata memang mau untuk menyentuh kita. Dengan Tuhan Yesus yang dididik oleh Yusuf dan Maria yang seperti itu, pasti dia akan mampu untuk melihat semua kelemahan kita. Dia pasti mempunyai hati untuk membantu kita demi keselamatan itu. Sehingga Immanuel itu yang tidak pernah dipakai untuk memanggil nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kan tidak pernah dipanggil Immanuel, enggak. Tetapi bagi diri kita, dia adalah Immanuel itu. Karena dalam diri Tuhan Yesus, dia adalah Allah yang ada di tengah manusia. Nah, ibu bapak, saudari, terkasih dalam Tuhan, maka mari kita merasakan syukur itu. Yang kedua, kita merasakan bangga punya Tuhan Yesus yang memperhatikan kita, dan diharapkan kita mampu untuk tetap hidup seperti Bunda Maria dan Santo Yusuf, karakter yang menjadi idola bagi setiap keluarga, supaya dalam pendidikan generasi muda selanjutnya kita bisa merasakan Tuhan ada di tengah keluarga kita masing-masing pula. Jadi tidak hanya kita bersyukur karena Tuhan, tapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk membawa Tuhan itu yang harus kita sharingkan di dalam diri anak-anak atau generasi muda selanjutnya. Selamat merenungkan.